Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, era globalisasi dengan perkembangan informasi serta teknologi tidak bisa kita hindari. Bagaimana dengan para remaja yang sedang menjalani tugas perkembangan mereka, terutama perkembangan jiwa agama? Halo, saya Novriana Lutfi Ramadana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, dengan NIM 197104103 dari kelas F dengan mata kuliah Psikologi Agama, dosen pengampu Bapak Ahmad Yasir Mansur. Nah, teman-teman, kali ini saya akan share mengenai informasi yang sangat menarik, yaitu adalah remaja era globalisasi menomorduakan agama, di manakah peran lingkungan untuk jiwa agama remaja. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa itu remaja. Nah, remaja itu merupakan salah satu individu dalam masa di mana mereka sedang beranjak dewasa, sedang mencari jati diri mereka, serta menggali potensi diri mereka. Menurut Hall sendiri, remaja merupakan individu dalam masa yang sedang dalam masa badai serta tekanan jiwa, di mana banyak sekali tuntutan-tuntutan maupun tugas-tugas perkembangan, terutama perkembangan agama yang harus mereka lakukan. Nah, era globalisasi versus jiwa agama remaja. Era globalisasi ini sendiri bisa kita artikan sebagai era di mana perkembangan informasi dalam berbagai bidang sangat pesat sehingga dapat menarik perhatian remaja dan mengambil alih pemikiran remaja bagaimana cara mereka harus memperkembangkan jiwa agamanya. Nah, bagaimana sih sebenarnya globalisasi ini bisa mempengaruhi jiwa remaja? Nah, globalisasi itu memberikan batasan tinggi kepada remaja sehingga remaja bisa kurang menyukai bagaimana perkembangan agama mereka. Dalam studi kasus di Desa Tlogo Anyar, Kabupaten Lamongan oleh Nadifah pada tahun 2018 bahwa globalisasi sendiri memiliki pengaruh seperti menurunnya akhlak para remaja, remaja masjid yang semakin berkurang, serta remaja masjid yang semakin berkurang, kurangnya masyarakat, kurangnya remaja yang ingin memahami mengenai agama mereka, kurangnya majelis-majelis bagi para remaja, tidak adanya ketertarikan bagi para remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama. Nah, sebenarnya bagaimana sih perkembangan jiwa agama remaja? Zakia Daraja dalam Razak dan Mansur dan Teteng pada tahun 2020 menjelaskan bahwa terdapat dua perkembangan, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Pada masa remaja awal, remaja ini lebih mengarah pada memiliki sikap yang negatif terhadap agama karena pemikiran yang terlalu kritis, serta bagaimana pandangan ketuhanan yang masih kacau, dan penghayatan rohaniah yang masih pada keraguan-raguan terhadap agamanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fenomena globalisasi ini menambah tahapan-tahapan remaja seharusnya memahami mengenai agamanya. Pada masa remaja awal dapat mempengaruhi jiwa agama remaja dari pengaruh globalisasi, yaitu mereka masih sering ingin merasa bebas untuk memahami sesuatu dan merasa ingin bahwa sebuah keputusan itu harus ada di tangan mereka. Nah, di sini globalisasi memberikan suatu lubang besar bagi remaja atau kesempatan yang besar bagi para remaja untuk memiliki keputusan tersebut serta kebebasan dalam menghadapi segala hal. Nah, di sini remaja semakin menjauh dari bagaimana seharusnya mereka memahami perkembangan jiwa agamanya, namun lebih tertarik bagaimana sebenarnya perkembangan-perkembangan di masa era globalisasi seperti ini. Sedangkan pada masa remaja akhir, di sini remaja harusnya sudah mulai bisa memahami mengenai agama mereka, sudah yakin siapa Tuhan mereka, dan sudah memahami tuntutan-tuntutan agama dalam agama yang mereka anut. Sehingga memang benar fenomena globalisasi ini bisa mempengaruhi perkembangan jiwa agama remaja, apalagi pada remaja awal, perkembangan jiwa agamanya masih sangat kritis, sehingga adanya globalisasi ini makin menambah turunnya kesukaan remaja atau pemahaman remaja mengenai perkembangan jiwa agamanya, ataupun bisa juga menghambat perkembangan jiwa agama remaja. Selanjutnya adalah peran lingkungan. Nah, hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah siapa yang dijadikan temannya. Di sini kita bisa memahami bahwa peran lingkungan sangatlah penting untuk pembentukan kepribadian jiwa agama remaja. Rijal 2007 menjelaskan bahwa perkembangan jiwa agama sangat dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, dan keadaan lingkungan. Dalam keluarga sendiri, pengetahuan orang tua mengenai agama sangat mempengaruhi perkembangan jiwa agama sehingga remaja ikut tertarik mengenai jiwa agama mereka. Di masyarakat, kegiatan keagamaan ini seperti apa dan lain-lainnya sehingga bisa
menjadi bentuk persuasif bagi para remaja untuk memahami perkembangan jiwa agamanya. Kemudian sekolah ada tempat pemberian pendidikan agama, sehingga tentunya salah satu perkembangan paling tinggi di sini adalah di sekolah. Namun pendidikan agama tidak boleh hanya teoritis, namun harus diberikan secara praktis juga. Dan terakhir ada keadaan lingkungan, bagaimana keadaan lingkungan remaja, seperti bagaimana masyarakat bisa menciptakan suasana yang terlepas dari era globalisasi dan bisa memasukkan suasana untuk memahami perkembangan jiwa agama remaja, dan remaja juga ikut tertarik untuk memahami perkembangan jiwa agama mereka. Yang terakhir adalah solusi. Nah, solusi di sini yang saya berikan adalah ngaji sore sebelum istirahat. Bagi lingkungan keluarga maupun masyarakat bisa diikuti dengan pemberian informasi mengenai keagamaan. Kemudian pelatihan keagamaan bisa dilakukan di sekolah maupun di masyarakat. Untuk ini bisa seperti contohnya camping, ataupun kegiatan di weekend untuk memberikan pelatihan keagamaan. Kemudian ibadah tepat waktu tentunya diikuti dengan zikir maupun kajian-kajian di lingkungan keluarga bisa, masyarakat serta sekolah, dan mengikuti remaja masjid. Namun remaja masjid di sini kemungkinan besar bisa dipertimbangkan atau dikembangkan lebih lanjut lagi sehingga bisa menarik di mata para remaja. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa menjadi salah satu pengetahuan yang baik bagi para teman-teman yang menonton presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.